Welcome back to Chotatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider X Kamen Rider Wizard and Force Movie War Ultimatum. Film ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama adalah cerita Kamen Rider Force 5 tahun setelah cerita di seriesnya berakhir, di mana Gentaro sekarang telah menjadi guru di SMA Amanogawa serta penasihat baru di Kamen Rider Club. Namun kini di sekolah juga telah terbentuk klub sekolah baru bernama Monster League, di mana klub itu terdiri dari sekelompok anak-anak paranormal yang dipimpin oleh Saburo Kazeta, dan di klub tersebut didukung oleh seorang pria misterius bernama Kageto Banba. Di bagian kedua adalah cerita Kamen Rider Wizard, di mana Haruto memasuki dunia bawah yang tidak dikenal untuk menyelidiki kejadian misterius. Kemudian Haruto bertemu dengan seorang wanita muda bernama Yu Kamimura yang bisa menjadi Bell Max Poitrin dan juga dapat menggunakan kekuatan sihir. Dan bagian ketiga atau cerita terakhir di film ini adalah Movie War Ultimatum, di mana diceritakan 3 Akumizer dari dunia bawah berencana untuk menyerang tanah kehidupan. Dan hal itu memaksa Wizard dan Force harus berjuang untuk menghentikan Akumizer dan monster-monster mereka. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita diperlihatkan 5 orang yang disekap menggunakan topeng dalam sebuah gedung terbengkalai oleh Phantom, yaitu Medusa dan Phoenix. Namun sayangnya kelima orang yang akan dijadikan gate itu telah diambil alih oleh sekelompok monster yang menyebut diri mereka sebagai Akumizer. Di sana ketiga monster itu berniat menjadikan kelima tawanan itu sebagai alat untuk membangkitkan monster dengan mana yang ada di alam bawah sadar mereka. Dengan begitu maka mereka dapat membalas dendam pada manusia yang telah mengusir mereka sejak ribuan tahun yang lalu ke alam bawah. Tak lama kemudian salah seorang di antara ketiga monster itu pun mulai mempersiapkan rencana mereka dengan pergi ke masa depan, tepatnya di 5 tahun masa yang akan datang. Scene lalu berpindah di waktu 5 tahun yang akan datang. Di sana diperlihatkan Ryusei yang kini bekerja di kepolisian sedang menyelidiki sindikat kejahatan yang diduga tengah mengembangkan tentara mutan. Di sana ia pun sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar dapat mengorek informasi itu secara langsung. Sesuai dugaan Ryusei, ternyata tentara mutan itu tercipta dari switch yang diberikan oleh pemimpin mereka yang bernama Bamba. Setelah Ryusei berhasil mengorek informasi dari mereka, ia pun dengan mudah membebaskan diri dan melawan kelompok sindikat itu. Lalu di sana juga terungkap bahwa ternyata pasukan itu memiliki kekuatan mutan pyrokinesis karena stempel yang tertempel di leher mereka. Dan tak lama kemudian Inga Blink pun datang membantu hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Ryusei yang menyadari kekuatan mereka tak dapat dihadapi oleh manusia biasa lantas Henshin menjadi Kamen Rider Meteor untuk mengalahkannya. Setelah pasukan itu dikalahkan, Ryusei menduga Zodiac kemungkinan terlibat dalam hal itu. Lalu Shin pun berpindah di SMA Amanogawa. Di sana ternyata kini Gentaro mendedikasikan dirinya sebagai seorang guru di sekolah itu. Selain itu ia juga berperan sebagai penasehat di Kamen Rider Club. Dan kali ini misinya adalah guru yang akan berteman dengan semua orang di SMA tersebut. Namun sayangnya di sini Kamen Rider Club hanya memiliki satu anggota yang bernama Miyoko Oki. Diketahui Miyoko merupakan murid Gentaro yang juga sangat terobsesi terhadap luar angkasa, sehingga hal itu membuatnya bergabung di Kamen Rider Club. Saat ia dan Gentaro melihat Jojima Yuki yang kini telah menjadi astronot, 5 orang siswa di kelas Gentaro tak menyukai hal itu sehingga hal itu menimbulkan perdebatan antara mereka dan Miyoko. Dan saat seorang siswa bernama Kazeta tersinggung dengan ucapan Miyoko, ia lantas menyerangnya menggunakan kekuatan telekinesisnya. Setelah itu ia yang terlanjur tersinggung mengajak ketiga rekannya di kelas itu untuk keluar dari kelas Gentaro. Namun Gentaro yang memiliki tanggung jawab atas mereka lantas segera mengejarnya dengan dibantu oleh Bu Guru Haruka dan Pak Guru Osugi. Dan tak diduga ternyata ketiga rekan Kazeta juga memiliki kekuatan yang sama. Mereka pun menyebut bahwa mereka adalah monster yang akan menjadi manusia baru untuk menciptakan kedamaian. Untuk itu mereka memiliki cita-cita untuk menghancurkan dunia itu dan membuatnya ulang dengan kekuatan yang mereka miliki. Setelah mengalahkan Bu Guru Haruka dan Pak Guru Osugi, mereka pun melarikan diri. Sementara Gentaro yang mengejar Kazeta terpaksa terlibat pertarungan dengannya saat Kazeta berubah wujud monsternya. Di sana Kazeta pun berkata pada Gentaro bahwa ia berencana menghancurkan kapsul luar angkasa saat Yuki pulang ke bumi sebagai langkah pertamanya. Gentaro yang menyadari rekannya dalam bahaya lantas Henshin untuk menghentikan muridnya itu.
Walau sempat dibuat terdesak, namun beruntungnya Forze berhasil membalikan keadaan. Namun saat Kazeta Saburo terpojok oleh kekuatan Forze, tiba-tiba seorang pria datang memberikannya sebuah alat sehingga Forze pun berhasil dikalahkan oleh Kazeta. Diketahui ternyata pria itu adalah Bamba Kageto. Dengan switch, ia seketika berubah menjadi monster zodiak dan menyerang Gentaro. Beruntungnya di sana Ryusei muncul menyelamatkannya. Ternyata kedatangan Ryusei ke sana adalah untuk menangkap penjahat bernama Bamba itu. Karena memiliki tujuan yang sama, Gentaro dan Ryusei akhirnya lantas mengumpulkan anggota Kamen Rider Club-nya dulu yang kini telah memiliki profesi yang berbeda-beda untuk menyelamatkan Yuki dan menangkap penjahat itu. Setelah itu di tempat berbeda, untuk mengubah dan menciptakan dunia yang damai, Kazeta dan teman-temannya pun mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan telekinesis untuk bergabung bersama mereka dengan memperlihatkan wujud Kazeta yang mereka sebut wujud manusia baru. Dengan wujud itu Kazeta meyakinkan mereka untuk menggunakan kekuatannya dalam misi menyelamatkan dunia dari manusia-manusia yang ia anggap bodoh. Karena Kazeta menganggap para manusia telah membuang sumber daya alam hanya demi perjalanan keluar angkasa yang menurutnya tak berguna. Untuk itu Kazeta mengatur rencana untuk menghancurkan pesawat kapsul saat pesawat itu pulang dari stasiun luar angkasa. Dan di saat yang sama, Bamba pun meminta Kazeta dan semua teman-temannya mengarahkan kekuatan psikis mereka ke alat yang bernama Zabar dengan dalih bahwa alat itu dapat meningkatkan kekuatan mereka. Selagi mereka sibuk, Bamba pun ditemui oleh salah seorang anggota Akumizer bernama L. Dan di sini pun terungkap bahwa Bamba ternyata telah bekerja sama dengan anggota Akumizer sejak 5 tahun yang lalu untuk menyelesaikan alat bernama Zabar itu. Sementara di Rabbit Hatch, akhirnya alumni anggota Rider Club kembali berkumpul bersama Miyoko sebagai anggota satu-satunya saat ini. Di sini Ryusei langsung menjelaskan bahwa kemungkinan Kazeta dan teman-temannya sedang dimanfaatkan oleh penjahat bernama Bamba Kageto. Di mana diketahui sebelumnya pria itu sempat bekerja dengan Gamao Mitsuaki yang memanfaatkan energi kosmik dan memaksa evolusi pada manusia. Dan diketahui bahwa pria itu ternyata juga tertarik dengan pengembangan mutan daripada penjelajahan luar angkasa sehingga ia memutuskan untuk berpisah dari Gamao. Setelah itu ia pun melanjutkan penelitiannya di suatu tempat dan mulai menjual beberapa mutannya ke kelompok teroris. Dan diketahui kini pesawat kapsul Yuki akan kembali ke bumi dalam waktu 3 jam lagi. Untuk itu mereka pun sepakat untuk bekerja sama menghentikan rencana Bamba. Sementara di tempat sebelumnya, setelah alat bernama Zabar diselesaikan, Bamba pun memberikan stempel yang digunakan penjahat sebelumnya pada anak-anak itu. Dan di sini lagi-lagi ia membohongi mereka dengan berdalih bahwa stempel itu adalah alat untuk menghubungkan mereka dengan Zabar. Di mana dengan alat itu mereka akan dengan mudah mengakses Zabar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di saat yang sama Gentaro dan yang lainnya akhirnya sampai di sana dan mencoba menyadarkan Kazeta dan teman-temannya dengan sebuah video. Di mana di video itu diperlihatkan bahwa ternyata stempel atau patch itu ternyata adalah alat untuk mengendalikan pikiran mereka. Setelah semua anak-anak itu tersadar dan membuang stempel mereka, pertarungan mereka dengan Bamba pun terjadi. Saat teman-temannya telah tersadar, sayangnya Kazeta yang masih kesal pada anggota Rider Club lantas membawa Zabar dan memaksa Gentaro untuk bertarung dengannya. Namun Gentaro pun tak ingin bertarung dengannya, sehingga ia dengan mudah dihajar oleh Kazeta yang telah menggunakan kekuatan Zabar itu. Saat Gentaro terdesak, Miyoko pun datang menyelamatkannya dan merebut alat yang dibawa Kazeta. Di sini lagi-lagi Miyoko menyebutnya monster, sehingga sebenarnya hal itulah yang membuat Kazeta membenci manusia. Namun di sini Gentaro lagi-lagi mencoba menyadarkan Kazeta walau akhirnya Kazeta kembali menyerangnya sehingga pertarungan di antara mereka kembali berlanjut. Walau begitu, lagi-lagi Gentaro tak ingin membalas pukulannya karena ia menyadari bahwa hati Kazeta sebenarnya lebih hancur saat ia dikatai monster oleh Miyoko. Kengo yang juga berada di sana lantas menasihati Miyoko bahwa tujuan sebenarnya Kamen Rider Club dibentuk adalah untuk berteman dengan semua orang. Dari perkataan Kengo itu, Miyoko akhirnya meminta maaf pada Kazeta. Namun di sisi lain, Kamen Rider Meteor yang tengah bertarung dengan Bamba dihajar habis-habisan hingga ia terpojok. Di saat yang sama, Bamba lantas membawa Miyoko untuk merebut Zabar miliknya. Di saat itu Gentaro kembali menasihati Kazeta tentang permintaan maaf Miyoko itu, agar Kazeta tak kecil hati dengan wujud buruknya. Untuk lebih meyakinkan Kazeta, Gentaro lantas membuang drivernya ke kolam cairan besi panas sehingga hal itu membuat drivernya hancur dan Gentaro tak lagi bisa berubah menjadi Kamen Rider Forze. Dan karena Kamen Rider sudah tak ada, maka Gentaro meminta Kazeta menyelamatkan Miyoko dengan kekuatannya jika ia memang ingin dianggap seorang pahlawan. Gentaro pun menegaskan bahwa ia harus keluar dari cangkangnya itu layaknya kupu-kupu yang membuang sesuatu yang buruk agar bisa menjadi sesuatu yang lebih baik atau indah.
Sementara itu di luar, Kamen Rider Meteor dibuat tak berdaya oleh monster itu. Sedangkan Miyoko dihempaskan oleh Bamba setelah ia mendapatkan Zaber yang ada pada Miyoko. Dengan kekuatan Zaber, Bamba berencana menghancurkan kapsul ruang angkasa Yuki yang sedang dalam perjalanan menuju bumi. Namun di saat yang sama, Kazeta yang mulai tersadar perlahan muncul dan meruntuhkan cangkangnya hingga ia berubah menjadi wujud sosok bernama Inazuman. Dengan kekuatan baru itu, Inazuman dengan mudah menghajar Bamba dan mengalahkan monster itu dengan jurus pamungkasnya. Saat Bamba kembali ke wujud asalnya, Ryusei pun segera menangkapnya. Sementara di saat yang sama, L tiba-tiba muncul untuk menguji kekuatan Zaber yang ia pesan dari Bamba dengan menghancurkan pesawat kapsul Yuki. Gentaro yang sempat panik akhirnya merasa lega saat mengetahui bahwa ternyata Yuki akhirnya diselamatkan oleh Nadeshiko yang ikut bersamanya. Di saat itu juga Nadeshiko lantas menghancurkan alat penghancur itu, sementara Miyoko dan Kazeta akhirnya berteman. Namun di sana L yang ternyata masih hidup lantas pergi membawa Zaber ke masa lalu menggunakan portal waktunya. Sementara Gentaro, Nadeshiko, dan Ryusei yang menyadari hal itu lantas ikut masuk ke portal itu lalu menghilang. Sesampainya di sana, Gentaro dan Ryusei langsung menyadari bahwa mereka berada di waktu 5 tahun yang lalu. Seketika itu juga Gentaro pun menemui dirinya di masa lalu itu untuk meminjam driver Forze-nya. Sementara di tempat berbeda, Haruto dan yang lainnya sampai di tempat penyekapan kelima orang yang diperlihatkan di awal cerita. Namun untuk masuk ke sana, Haruto harus menghadapi pasukan Kroco yang menghadang mereka terlebih dahulu. Setelah para Kroco itu dikalahkan, Wizard akhirnya sampai di sana dan berhadapan langsung dengan ketiga anggota Akumizer. Di pertarungan itu, Wizard pun dibuat terpojok hingga akhirnya ketiga Akumizer kabur ke alam bawah sadar kelima Sandra itu. Di saat yang sama, Medusa dan Phoenix lantas memberitahukan pada Haruto cara menghentikan ketiga monster itu. Hal itu mereka lakukan karena mereka merasa monster itu bukanlah bagian dari Phantom. Seketika itu juga Haruto, Rinko, dan Sunpei pergi ke alam bawah sadar mereka. Saat mereka pergi, di dunia nyata seekor monster muncul di hadapan Koyomi yang sedang seorang diri. Sementara di alam bawah sadar, Haruto bertemu dengan sosok Poitrin dan keempat anak kecil yang ternyata adalah kunci dari dunia alam bawah sadar itu. Setelah mereka menyadari bahwa kejadian yang mereka alami di dunia itu selalu berulang, akhirnya mereka berencana menyelamatkan dan membangunkan Poitrin beserta keempat anak itu dari alam bawah sadarnya. Setelah Haruto menghajar semua monster yang berusaha menghalangi mereka, ia pun meyakinkan Poitrin untuk kembali ke dunia demi mengakhiri semua itu. Karena diketahui bahwa ternyata anggota Akumizer telah membelenggu pikirannya di sana, sehingga hal itu akan membuat mereka akan selalu terjebak di dunia itu jika Haruto tak dapat meyakinkan Poitrin. Dengan bantuan keempat anak itu, akhirnya Haruto berhasil meyakinkan Poitrin dan menghapus pencucian otak darinya. Seketika itu juga mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan monster Gahra. Sayangnya walau sudah dibuat terdesak, Gahra tidak juga hancur. Dengan sisa kekuatannya, ia pun berubah menjadi raksasa untuk mengalahkan Wizard. Beruntungnya Wizard dengan mudah mengatasinya dengan serangan pamungkasnya. Namun saat mereka akan pulang ke dunia nyata, tiba-tiba dua anggota Akumizer lainnya muncul sehingga Wizard dibuat terpojok oleh kerjasama mereka. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi mereka menyandera Poitrin dan membawanya pergi. Sementara Wizard yang akan mengejarnya dihalangi oleh banyaknya monster yang Akumizer bangkitkan. Scene lalu kembali ke dunia nyata. Di sana ternyata Koyomi masih dikejar-kejar oleh monster sebelumnya yang kini telah muncul dua lainnya dari alam bawah sadar Poitrin sebelumnya. Saat ketiga monster itu akan menyerang Koyomi, beruntungnya Forze, Meteor, dan Nadeshiko sampai di sana untuk menolongnya menghadapi monster-monster itu. Setelah ketiga monster itu dikalahkan, Koyomi pun memberitahukan keberadaan Haruto dan Akumizer pada Gentaro dan yang lainnya. Diketahui di dunia alam bawah sadar ternyata merupakan lautan mana. Dan ketiga monster itu pun diduga ingin memanfaatkan kekuatan mana itu untuk membuat gelombang besar yang akan melewati lingkaran sihir hingga membuat mereka memasuki dunia nyata. Dan dengan gelombang itu tentunya manusia yang tak memiliki pertahanan sihir akan segera musnah. Gentaro yang menyadari hal itu tiba-tiba mengeluarkan cincin sihir yang ia miliki sehingga hal itu membuat Koyomi bertanya-tanya. Tanpa menjawab rasa penasaran Koyomi, Gentaro lantas menggunakan cincin itu untuk membuat portal dimensi untuk menyusul Haruto ke alam bawah sadar kelima Sandra itu. Sesampainya di sana, Gentaro dan kawan-kawan lantas menolong Wizard yang tengah kewalahan menghadapi pasukan monster yang mengepungnya. Dengan kerjasama mereka, akhirnya pasukan monster itu berhasil dikalahkan.
Namun pertarungan tentunya belumlah berakhir, sebab Akumaizer berencana menggunakan Saber untuk menghabisi para rider dan seluruh umat manusia. Seketika itu juga mereka kembali beraksi bersama puluhan monsternya. Namun di sana para rider tentunya tak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga para rider pun menyusun rencana untuk menyelamatkan Poitrin dan merebut Saber dari mereka. Di saat itu juga pertarungan mereka akhirnya dimulai kembali. Sementara di dunia nyata lagi-lagi pasukan Ghoul muncul di hadapan Koyomi, dan kali ini Hino Eiji tiba-tiba muncul di sana untuk menyelamatkannya. Setelah Eiji mengalahkan para Ghoul, Koyomi dengan cincinnya mengirimkan para rider lainnya untuk memberikan bantuan pada Wizard melalui cincin yang diberikan kepada keempat anak-anak yang ada di alam bawah sadar itu. Dengan cincin rider itu mereka pun memanggil rider lainnya, yaitu Kamen Rider Axel, Double, Bird, dan Ozu. Dengan bantuan mereka akhirnya monster-monster itu pun berhasil dikalahkan. Setelah itu mereka pun menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Akumaizer serta final boss di sana. Di pertarungan itu pun sempat terjadi kejar-mengejar antara para rider dengan mobil yang dikendarai pasukan Akumaizer yang membawa Poitrin di dalamnya. Namun setelah pertarungan panjang, akhirnya Wizard dan Forze berhasil masuk ke dalam mobil dan menghadapi ketiga monster itu. Sementara di luar mobil, rider lainnya mendampingi mereka dengan mengikuti mobil itu. Setelah Wizard dan Forze berhasil memojokkan ketiga monster Akumaizer, para rider lainnya pun melancarkan serangan ke arah mobil mereka. Bersamaan dengan itu, Wizard dan Forze lantas mengambil Saber dan menyelamatkan Poitrin keluar dari sana. Namun Zatan yang tak ingin menyerah lantas merebut kembali Saber untuk mengubah mobil yang ia kendarai menjadi monster raksasa sebagai usaha terakhirnya untuk mengalahkan para rider. Dengan meminjam kekuatan Nadeshiko, Ryusei, dan Poitrin, akhirnya Wizard dan Forze berubah ke wujud final form mereka dan bersama-sama menyerang monster itu dengan attack finish mereka hingga akhirnya monster itu pun dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, mereka pun kembali ke dunia nyata. Di sana Gentaro pun meminta Haruto mengembalikan drivernya pada Gentaro muda di era itu. Setelah itu dengan bantuan Haruto, Gentaro dan yang lainnya pun akhirnya kembali ke masa depan. Bersamaan dengan itu, kelima tawanan pun akhirnya terbebas. Dan ternyata keempat anak-anak yang ditawan sebelumnya adalah Kazeta dan ketiga temannya yang masih kecil. Di mana di 5 tahun yang akan datang mereka akan menjadi murid Gentaro dan bersekolah di SMA Amanogawa. Sementara sosok Poitrin ternyata adalah manajer donut shop. Dan hal itu pun membuat semuanya terkejut. Setelah dunia terselamatkan, Nadeshiko pun kembali keluar angkasa. Sementara Kazeta dan ketiga rekannya memutuskan untuk melindungi dunia dari kejahatan dengan bergabung di Rider Club. Lalu Shin pun beralih di dunia Wizard. Di sana Gentaro di era itu menemukan fotonya di masa depan yang dijatuhkan Gentaro dari masa depan sebelumnya. Tak lama kemudian ia pun ditemui oleh Haruto yang membalikan drivernya sesuai permintaan Gentaro dari masa depan. Selain itu Haruto juga memberikan cincin janji karena di masa depan Gentaro akan menemuinya kembali dengan cincin itu, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.